Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Puspitasari dari kelas 2023B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah itu teori sastra. Tapi sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang teori sastra, alangkah baiknya kita mengetahui apakah itu teori dan apakah itu sastra. Teori adalah sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang di dalamnya berisi tentang konsep-konsep atau hukum-hukum umum. Sedangkan sastra adalah ungkapan ekspresi manusia, baik itu secara lisan maupun tulisan. Sebenarnya banyak sekali definisi-definisi teori sastra menurut ahli dan beberapa buku. Salah satunya yaitu menurut Masnuatul Hawa pada bukunya yang berjudul Teori Sastra. Ia mengungkapkan bahwa teori sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang sastra dan menggali tentang konsep-konsep dasar sastra yang berasal dari karya itu sendiri. Juga yang berpendapat bahwa sastra adalah suatu perubahan kreativitas manusia yang menjadi pagar budaya. Sebenarnya kata sastra itu berasal dari kata susastra, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang tidak lagi menyebutnya dengan kata susastra, melainkan dengan kata karya sastra. Teori sastra memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu unsur keindahan dan yang kedua yaitu unsur manfaat. Unsur keindahan yang dimaksud dalam teori sastra ini yaitu ketika kita para audiens atau pembacanya sangat menikmati keindahan dari setiap bait atau barisan atau paragraf dan kalimat dari sebuah karya tersebut. Maksud unsur manfaat dari teori sastra ini yaitu ketika kita membaca atau mendengar suatu karya sastra, kita menjadi termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Itulah merupakan manfaat dari teori sastra tersebut. Teori sastra memiliki dua bentuk, yaitu berbentuk lisan dan tulisan. Berbentuk lisan yang dimaksud adalah teori sastra yang ada di masyarakat yang dilakukan secara spontan. Sedangkan teori sastra tulisan yang dimaksud adalah teori sastra yang mencatat tentang sejarah-sejarah baru yang ada di kehidupan masyarakat. Teori sastra terbagi menjadi tiga, yaitu teori psikoanalisis, teori struktural, dan teori feminis. Teori psikoanalisis yaitu teori yang beranggapan bahwa suatu karya sastra itu adalah gejala dari pengarangnya. Teori struktural adalah teori yang memperlakukan suatu karya sastra bukan menjadikannya sebagai objek, melainkan yang menjadikan objeknya adalah karya sastra itu sendiri. Dan yang ketiga, teori feminis. Teori feminis ini merupakan teori sebagai cerminan untuk patriarkis. Tujuannya adalah untuk membongkar sifat-sifat patriarkis atau anggapan patriarkis. Ada 6 cara untuk melihat karya sastra. Yang pertama, hubungan karya sastra dengan pengarangnya atau bisa disebut dengan struktural genetik. Dan yang kedua, kita tidak perlu tahu siapa orangnya. Maksud dari sini kita tidak perlu tahu siapa penulisnya. Misalnya kita menyukai suatu karya, kita tidak perlu tahu siapa penulisnya, latar belakangnya, karena kita emang sudah suka gitu dengan karyanya. Dan yang ketiga, mengaitkannya dengan kejadian-kejadian yang sudah ada. Yang keempat, membandingkannya dengan karya sastra yang ada. Yang kelima, hubungan karya sastra dengan pembaca. Dan yang keenam, hubungan karya sastra, pembaca, dan pengarang. Teori sastra juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama, yaitu fungsi reaktif. Fungsi reaktif adalah fungsi kesenangan. Maksud dari fungsi kesenangan ini adalah ketika kadang kita membaca novel atau membaca puisi, kadang kita bisa sampai tersenyum bahkan tertawa karena saking senang kita dengan
apa yang disampaikan atau apa yang ada tertuang di dalam suatu karya sastra tersebut yang membuat kita menjadi bahagia dan senang. Yang kedua ada yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis yang dimaksudnya adalah fungsi keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah bisa jadi keindahan dari segi makna atau dari segi bait atau kalimat yang tertuang dalam karya sastra tersebut yang dapat kita nikmati keindahannya. Dan yang keempat, fungsi moralitas. Fungsi moralitas yang dimaksud adalah fungsi yang ketika kita membaca suatu karya sastra, kita dapat mengambil kesimpulan atau dapat mengambil pelajaran yang baik atau hal-hal yang baik yang dapat kita ambil dan kita jadikan pembelajaran untuk diri kita sendiri. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang apa itu teori sastra. Semoga video saya dapat dimengerti. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.